Baik Bu, terima kasih hari ini Ibu sudah melaksanakan tugas dengan baik. Seperti biasa kita melakukan refleksi ya Bu terkait apa yang sudah dilakukan. Baik, sebelum kita terlalu jauh, saya mau bertanya dulu ke Ibu. Kira-kira menurut Ibu apa tujuan kita melakukan percakapan di siang hari ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu. Tujuan dalam refleksi hari ini kita dapat mengetahui kelebihan yang dilaksanakan di dalam kelas dan kekurangan yang harus diperbaiki dalam proses belajar ke depannya. Oke, baik Bu ya. Setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tadi di kelas, kira-kira apa yang Ibu rasakan? Saya merasa senang, bangga karena sudah melaksanakan tanggung jawab saya untuk mendidik peserta didik dengan berbagai metode atau strategi pembelajaran yang sudah mencapai tujuan pembelajaran. Oke, baik Bu. Jadi senang ya Bu ya. Iya, alhamdulillah kita sebagai guru pasti rasa ada satu kepuasan ya saat kita melaksanakan proses pembelajaran dan melihat peserta didik kita itu merasa senang. Nah, kira-kira misalkan saya punya angka 1 sampai 100. Kira-kira menurut Ibu berada di angka berapa? Di angka 78. Di angka 78 ya Bu. Kenapa Ibu menilai Ibu dengan angka 78? Ya, karena saya merasa perlu bimbingan juga dari kepala sekolah, ya, dan perlu untuk belajar lagi dalam menyusun strategi atau proses pembelajaran di dalam kelas yang menyenangkan bagi siswa atau memperbaiki modul dalam proses pembelajaran. Oke, jadi menurut Ibu berada di angka 78 karena menurut Ibu masih butuh bimbingan. Baik ya Bu. Sekarang dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, menurut Ibu apakah tujuan pembelajaran tercapai? Ya, menurut saya sudah tercapai Bu. Ya. Proses belajar tadi. Oke, kalau menurut Ibu tercapai, coba kita buka Ibu punya tujuan pembelajaran tadi. Sudah Bu? Ya, coba Ibu bacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ada 3. Ya. Menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Salam dengan benar. Yang kedua, mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Samad dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat tulisan indah Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Samad dengan benar. Oke. Nah, kalau menurut Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa ketiga-tiganya sudah dilaksanakan. Kalau yang pertama itu hanya menjelaskan makna, kan? Iya. Berarti kalau Al-Ghaffar apa artinya Bu? Maha pengampun, Pengampun. Al-Afu, Maha pemaaf, Wahid, Maha tunggal, As-Samad, Maha dibutuhkan. Nah, itu sudah kan Iya. artinya. Tapi mengungkapkan nilai dan akhlak terpuji. Apakah Ibu melaksanakan kegiatan itu? Ini tidak terlaksanakan. Tadi apa yang Ibu lakukan sewaktu pembukaan materi? Menyampaikan tujuan Ya, pembelajaran, setelah itu asesmen awal, baru pertanyaan pemantik, setelah itu mulai dari kegiatan inti apa yang dilakukan? menjelaskan materi. Lewat apa? Apakah dijelaskan langsung atau? Ya, dijelaskan kemudian dilanjutkan dengan video. Nah, di video tadi ditampilkan nggak di video? Yang untuk mengungkapkan nilai ditampilkan, tapi tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Iya, jadi baik. Kira-kira misalkan Ibu mau menjelaskan itu, Ibu bisa nggak mengaitkan dengan
kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Iya ya Bu. Ya, artinya kita menjelaskan itu secara kontekstual. Ya Bu ya. Iya, tadi kan Ibu hanya di bagian rangkuman. Iya, padahal saat proses pelaksanaan itu tidak dijelaskan secara detail. Kalau misalkan Ibu sudah berpikir bahwa lewat video itu sudah apakah sesuai Ibu jelaskan tadi sesuai dengan kebutuhan? Apakah semua sudah tercover untuk mencapai tujuan itu? Tidak kan? Itu hanya sepintas. Iya, saya rasa kalau misalkan Ibu ditambah dengan penjelasan secara kontekstual itu akan lebih mantap ya Bu. Oke, baik Bu. Nah, kalau menurut Ibu aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak tadi apa saja katanya? Menggambar, kaligrafi atau kaligrafi, baru membuat lagu, Asmaul Husna, kemudian membuat poster Asmaul Husna. Nah, menurut Ibu kegiatan tadi sudah melibatkan peserta didik? Iya. Kalau dari perhatian Ibu, apa yang Ibu amati dari kegiatan itu, apakah membuat anak-anak merasa senang? Ya, merasa senang karena bisa dipenuhi kebutuhan mereka. Oke, iya. Tadi yang memang yang buat kaligrafi memang orang yang menggambarnya bagus ya Bu. Iya, kemudian yang menyanyi juga orang yang suka menyanyi. Ya, baik. Kemudian orang yang suka membuat posternya Bu. Oke. Baik. Berarti berdampak enggak tadi kepada peserta didik? Berdampak hanya dalam tanda kutip tadi ya Bu ya. Iya. Mungkin hanya tujuan yang mana Bu yang tercapai tadi? Menjelaskan makna Asmaul Husna. Iya, kemudian peserta didik mampu membuat tulisan indah. Iya, berarti ini tulisan indah. Terus di sini poster dan juga membuat lagu. Lagu tentang Asmaul Husna. Oke, jadi catatan adalah tujuan pembelajaran mengungkapkan nilai akhlak terpuji itu sudah dilaksanakan atau belum Ibu? Belum. Iya, oke. Tadi juga terkait dengan kalau untuk proses pelaksanaan sudah sekarang dengan asesmen, kira-kira Ibu melaksanakan asesmen yang mencapai tujuan? Tidak melaksanakan asesmen untuk mencapai, tapi tidak semua kan Bu? Iya, kalau untuk tujuan yang pertama ada ya Bu? Iya. Tadi Ibu membuat asesmen formatifnya seperti apa? Kerja kelompok itu adanya kerjasama. Iya, itu ya terkait dengan TP yang pertama. Iya. Kemudian ada juga tadi mau menempel ya Bu di kelas. Oke, baik. Kemudian yang ketiga ini yang nampak pada kelompok ya Bu. Jadi ada yang kelompok apa yang pertama? Pertama audio. Iya, berarti itu untuk mau apa yang tugas bernyanyi. Kemudian yang kedua menulis kaligrafi ya. Baru yang ketiga poster. Oke, baik ya Bu. Nah, kira-kira tadi kan Ibu sudah menemukan ya bahwa ada satu tujuan ya Bu. Iya, yang mungkin dalam aktivitas Ibu lupa untuk merancang sehingga tujuan itu dapat tercapai. Kira-kira apa tantangannya Bu sehingga Ibu tidak sampai menyusun itu? Tantangannya mungkin saya tidak terlalu melihat bahwa ada satu tujuan pembelajaran yang belum disampaikan. Maksudnya belum disampaikan ke siswa. Iya. Kalau untuk saya dengar tadi Ibu menyampaikan itu. Tujuannya. Tapi lebih ke mana yang belum dilaksanakan? Belum mengungkapkan nilai-nilai. Iya, berarti aktivitasnya kan Bu? Iya. Ibu belum menyusun aktivitas untuk mencapai tujuan itu. Iya, kan Bu? Iya. Tantangannya berarti Ibu membuat lagi tantangan. Tantangan yang Ibu hadapi sampai tidak membuat ini, kira-kira ada tantangan atau tidak ada tantangan Ibu, cuma mungkin tidak terlalu
Tidak apa Ibu? Seperti hilah begitulah, tidak dapat menyampaikan. Ini ada yang kedua, memang saya tadi menyampaikan tujuan ini, cuma mungkin saya hilap untuk menyampaikan ini bagian kedua ini tadi. Iya, tadi kan Ibu menyampaikan. Iya, tujuannya. Ibu menyampaikan Iya, ke anak-anak, tapi Ibu lupanya di mana? Di bagian proses Prosesnya itu. Kalau untuk menyampaikan Iya. kan Ibu sampaikan semua Iya. tiga. Tapi dalam prosesnya nampak atau tidak? Iya. Di akhir yang saya bilang. Iya. Menjelaskan. Ini kan di akhir kan nanti Iya. Ibu kan. Iya, otomatis kan kita membuat asesmen untuk mencapai tujuan pembelajaran ya Bu. Iya. Oke, nah kira-kira misalkan ini akan Ibu laksanakan kembali ya Bu di kelas. Apa rencana yang terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan ini? Kedepannya Ibu akan membuat modul ajar dan aktivitas-aktivitas yang akan mencapai tujuan pembelajaran. Oke, jadi merevisi modul ini, kemudian mencantumkan di dalam aktivitas yang memuat dengan tujuan pembelajaran. iya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, baik Bu, saya ya apresiasi dengan komitmen yang Ibu buat. Insya Allah ke depan akan lebih dipermudah dan kira-kira sebagai wujud pertanggungjawaban kita sebagai pendidik, apa yang akan Ibu buat ke depannya lagi? Kedepannya lagi saya akan berusaha lebih lagi belajar dengan mempelajari metode-metode atau strategi-strategi serta aktivitas-aktivitas yang harus dilaksanakan di dalam kelas, apalagi dalam menyusun modul pembelajaran. Nah, terutama aktivitas yang kita susun harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu kuncinya Bu ya. Jadi saat menyusun modul, hal-hal yang harus kita pikirkan adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Iya, seperti itu. Bisa ya Bu? Oke, saya salut dengan komitmen Ibu hari ini. Baik Bu, terima kasih. Insya Allah ke depan akan lebih baik lagi dan lebih sukses ya. Untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Baik Bu, terima kasih. Sukses selalu. Ya.